Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, suara saya terdengar jelas semuanya. Jelas, Pak. Pagi Pak, Jelas, Pak. jelas. Jelas, Pak. Oke, siap. Di sini ada 9 mahasiswa yang udah datang. Terima kasih karena kita akan mulai kuliah perdana kita untuk mata kuliah BKTK atau Bahan Konstruksi Teknik Kimia yang saat ini harus diambil ya karena ini adalah mata kuliah wajib. Jadi em, saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi ini. Tapi sembari sembari kita kuliah, nanti kita akan ya diskusi ya untuk aturan permainan dalam kuliahnya itu akan seperti apa. Nah, karena ini adalah bahan konstruksi teknik kimia, 2 kredit atau 2 SKS yang diampu oleh 2 dosen, yaitu saya sendiri, Bung Sabto Pamungkas, dan juga Pak Indra Perdana yang akan mengajar secara hybrid dulu. Jadi kami rasa untuk toleransi keterlambatan baiknya gimana menurut rekan-rekan yang ada di sini? 10 menit, 15 menit, 5 menit, ada usulan 15 menit mungkin, Pak. 15 menit, yang lain usulan yang lain. Izin menjawab, setuju Pak, 15 menit Pak. 7, Pak. 15 menit. Kenapa 15 menit? 15 menit itu berarti kalau 2 SKS itu berapa menit coba? 2 SKS. 100, Pak. 2 SKS 100 menit. Berarti kalau 15 menit tertinggal berarti kuliahnya jadi 75 menit ya. 85, Pak. 85, 85. 85 Pak. Oke, benar 85. Iya, Oke. Pak. Ya udah deh, nggak apa-apa 85 menit. Tapi selebihnya bisa karena 7.30 kan masih ini ya, masih bisa bangun pagi jam 5 gitu ya. Nah, jam 5 nanti bisa. Kenapa Samuel? Samuel ada apa senyum jam 5 pagi Samuel? Eh, Bangun jam 6 susah Pak, Ya lagi udah, jam 5 ya Pak. ya baik, 15 menit saya tidak masalah. Oke, yuk kita mulai overview dulu untuk eh, dalam mata kuliah ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan diagram diagram alir ya, diagram alir kurikulum pendidikan yang rekan-rekan yang harus ambil di sini. Saat ini rekan-rekan ada di semester 2, yaitu di mata kuliah paket sudah tersedia sudah disediakan oleh departemen secara total 19 SKS ya, 19 SKS, dan mata kuliah salah satunya adalah 2 SKS untuk Material of Construction for Chemical Engineering atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bahan konstruksi teknik kimia yang akan menunjang. Ya, ini adalah mata kuliah penunjang untuk core yang ada di semester-semester selanjutnya, terutama untuk bagaimana kita sebagai seorang chemical engineer ya, sebagai seorang chemical engineer kita harus tahu bahwa material atau fundamental materi yang menyusun dari suatu suatu bahan itu perlu kita ketahui sifat karakteristiknya untuk kita bawa sebenarnya bagaimana proses mempengaruhi, apakah itu akan mempengaruhi proses dalam suatu kimia gitu ya. Nah, secara contohnya seperti ini. Kalau teman-teman mungkin yang paling simpel ya, kalau di praktikum, karena kemarin semester 1 sudah ada praktikum belum ya? Semester 1? Belum, Pak. Semester Izin 1 Belum menjawab, ya? belum, Pak. belum Pak. Belum. Nah, di semester nanti, semester 2 itu ada satu mata kuliah yang mirip, bukan mirip, menjadi satu aspek bagian dalam mata kuliah BKTK itu nanti di praktikum kode D yang saya ampu juga, saya ampu. Jadi untuk bahan konsep itu teman-teman akan lihat bahwa bagaimana kalau dulu di SMP itu atau SMA itu kan ada namanya tensile stress, tensile strength, terus kemudian ada beban, tekanan. Kalau tekanan masih ingat rumusnya apa? Ada yang mau coba? Tekanan rumusnya apa coba? F per A, Pak. Eh, F per A. FRA Pak. Berarti, Ya. Thank you Fadil, thank you ya. Berarti kalau luas permukaannya makin kecil, berarti tekanannya makin Makin Besar tinggi, Pak. Pak. Besar, Bentar, Pak. Pak. besar. Dan ini yang perlu rekan-rekan semua ketahui ya, bahwa RPKPS atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester ini yang rekan-rekan harus tahu bahwa kami sebagai selaku seorang dosen harus menyampaikan ini karena itu sebagai bagian dari hak rekan-rekan semua untuk tahu bahwa mata kuliah ini, mata kuliah teknik kimia diampu 2 orang, kemudian isinya akan seperti apa yang akan saya sampaikan di kuliah perdana ini ya. Nah, ini berikut adalah learning outcome. Nah, learning outcome, tahu istilah learning outcome nggak ini?
Mungkin Angel, learning outcome tahu nggak Angel? Dalam setiap kuliah itu kan pasti ada learning outcome-nya gitu ya. Capaian pembelajaran mungkin, Pak. Iya, betul, betul. Capaian kalau untuk yang level belum level of belum taksonomi, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Kalau di teknik kimia itu kan pasti kita punya semua RPKPS gitu ya. Hmm. Apa ini? Level of belum taksonomi. Parameter sebenarnya. Parameter level tingkat kesulitan. Kesulitannya seperti apa. Nah, ini untuk mata kuliah di semester awal itu level taksonomi itu masih di angka-angka yang kecil gitu ya. Angka-angka yang kecil bahwa misalkan ini untuk di learning bahan konstruksi teknik kimia seluruh seluruh ya saya bilang seluruh ya seluruh mahasiswa harus bisa menjelaskan ya bagaimana eh, struktur dari suatu atom, struktur dari suatu molekul gitu ya. Dan itu mempengaruhi konstruksi materialnya. Terus kemudian rekan-rekan di sini setelah selesai kuliah ini harapannya juga bisa mengetahui. Jadi ketika ditanya adik tingkat gitu ya, wah belajar apa bahan konstruksi teknik kimia? Wah, dijelasin. Rekan-rekan bisa jelasin bahwa wah kita akan mempelajari gitu bagaimana suatu materi itu mempengaruhi susunan materi itu mempengaruhi suatu bahan gitu ya. Bahwa misalnya kalau untuk material metal dengan bagaimana dia bisa mengetahui stresnya itu stres atau tekanan yang bisa diambil itu berapa atau strainnya itu berapa. Nah, itu kan ada ada teori di balik itu gitu. Kenapa misalkan lagi kenapa rubber ya? Rubber itu atau karet itu ya. Wow, dia bisa mengalami elongasi yang panjang gitu ya, elongasi yang panjang, tapi dia tiba-tiba putus. Nah, itu ada istilahnya apa dalam dalam bahasa teknik kimia atau bahasa engineering-nya itu adalah fracture gitu ya. Jadi ada frakturnya. Nah, terus learning outcome yang ketiga ada interpret various phase diagram. Jadi ada phase diagram, jadi diagram fase ya. Diagram fase misalnya karena misalnya pabrik itu kebanyakan menggunakan material dari besi dan karbon susunan baja gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana phase diagram itu mengolah suatu em, suatu besi baja itu untuk bagaimana ketika komposisinya kita ubah-ubah apa akan mikrostrukturnya itu akan seperti apa berubahnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat oxidation theory gitu ya. Kalau corrosion gitu dan mitigasinya bagaimana kita tahu. Kalau mungkin di mata kuliah sebelumnya ya di kimia umum itu kan sudah dijelaskan ya bagaimana reaksi-reaksi oksidasi, reaksi-reaksi korosi gitu ya. Ternyata itu secara kimia reaksi kimia rekan-rekan semua sudah paham di semester sebelumnya. Tapi di bagaimana efeknya kita aplikasikan di bahan konstruksi teknik kimia ini bahwa ternyata itu akan mempengaruhi performa atau unjuk dari si material yang akan kita eh, kaji gitu. Misalkan besi, kita ada punya punya tangki penyimpanan. Kita tahu asam sulfat. Bagaimana kalau misalkan kita pakai asam sulfat? Sekarang saya tanya, di rekan-rekan semua kan sudah di SMA gitu dan di mata kuliah sebelumnya gitu ya sudah pernah melakukan praktikum gitu ya. Kalau misalkan saya mau menyimpan asam sulfat konsentrasi 5 molar gitu ya, biasanya pakai apa? Izin Jawab. menjawab, Pak. Mungkin Silakan, silakan. Siapa sek ini? sek sek Samuel, Pak. Saya Oh, kurang Samuel. ngerti sih, Pak, kalau Hmm, korelasi 5 molarnya, tapi biasanya kalau asam hmm. sulfat saya nyimpan pakai botol kaca gitu, Pak, pasti, Pak. Kenapa botol kaca, Samuel? Ada alasan di baliknya? Soalnya seingat saya kaca tuh nggak bereaksi ya, Pak, sama apa bahan-bahan kimia gitu. Jadi nggak bakal Hmm, bolong, Pak. hmm, hmm, hmm. Oke, tepat, tepat, tepat. Nah, saya lengkapi ya. Emang benar, 5 molar itu kan belum kebayang seperti apa ya. Jadi, 5 molar itu kalau di dalam pH ya, kita kita tarik 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 dulu informasinya. Wah, 5 molar. Berarti kalau pH itu kan apa? Main log H plus gitu ya. Jadi kalau asam sulfat itu dengan konsentrasi 5 molar kan berarti wah itu udah pasti udah sangat-sangat asam gitu ya. Ya kan udah wah asam nih. Nah, berarti material yang cocok ketika punya 5 molar ya misalkan nih untuk dalam skala laboratorium kita pasti pakai kaca karena asam itu sifatnya adalah korosi, ya kan? Korosi itu berarti kan kalau misalkan kita pakai kan meleleh dia, ya kan malah dia larut gitu kan. Nah, makanya juga dalam dalam sebelum rekan-rekan semua melakukan praktikum, rekan-rekan harus tahu bahwa hazard bahayanya itu seperti apa supaya nanti tahu bahwa oh ketika saya punya larutan asam sulfat
asam sulfat dengan konsentrasi. Jadi kita ngomong harus juga dengan asam sulfat berapa konsentrasi gitu ya. Oh, kita harus bagaimana penanganannya. Atau misalkan, oh ada material, kita akan menggunakan praktikum NaOH gitu ya. Oh, NaOH-nya sifatnya apa? Sifat bahannya apa? Sifat bahannya apa? Oh, apakah dia higroskopik atau apakah dia korosif atau apakah dia bisa meledak? Nah, itu kan perlu perlu diketahui. Nah, ini adalah ilmunya itu salah satunya adalah ilmunya dari bahan konstruksi ini bahwa kita akan melihat bagaimana em, karakteristik dari suatu bahan itu mempengaruhi untuk unjuk kerja bahannya. Oke. Terima kasih Samuel jawabannya. Terus kemudian yang terakhir tujuannya adalah ya kita udah tahu bahwa kita akan main pabrik ya, kita akan merancang di tugas akhir, rekan-rekan akan merancang suatu pabrik kimia, yang pasti suatu pabrik kimia itu kan mempunyai suatu proses ya. Nah, proses itu yang ada di dalam rangkaian proses itu ada pemilihan bahannya. Ya misalkan kayak seperti tadi ketika kita punya larutan, kita ingin memompa larutan HCl ke tangki reaktor gitu ya. Ke tangki reaktornya apa? Material yang cocok untuk memompa HCl gitu ya. Nah, kita akan pelajari di situ. Kalau materi non metal, contohnya apa? Materi non metal. Izin menjawab, Pak. Wah, silakan Abiba. Polimer, Pak. Oh iya, benar polimer. Oh, ini pasti habis dari ini ya. Setelah ini, kalau semester 2 itu kan barusan selesai polimer kan ya. Orientasi kan. Betul Oh sekali, iya, Pak. benar. Oh, makasih jawabannya. Ya benar, benar ya, memang polimer itu adalah salah satu dari materi yang non metal gitu ya. Non metal yang itu sering banyak digunakan. Banyak digunakan. Misalkan contohnya seperti ya plastik gitu kan termasuk dalam polimer ya. Nah, nanti kita akan belajar juga untuk tidak hanya non metal itu tidak hanya dari polimer, ternyata keramik, seramik atau yang sering digunakan juga untuk pelapis tahan panas gitu ya, isolator itu juga ternyata juga bagian dari non metal yang sering digunakan untuk sebagai insulator ya. Selanjutnya, nah ini course outline yang seperti saya sudah sampaikan. Nanti saya dengan Pak Indra ngajar yang 7 minggu, kita akan selang-seling untuk mengisinya. Jadi kita akan Pak Indra di minggu genap, saya di minggu ganjil. Jadi supaya nanti kelasnya ada balance karena kita ada 2 kelas ya, A dan B. Jadi supaya kita juga merasa bisa mengajarkan secara seimbang dan juga ya bagian dari fairnya teman-teman untuk mendapatkan tidak hanya dari satu dosen dan juga dengan dari 2 dosen. Nah, ini terbagi jadi beberapa dari 14 minggu termasuk nanti di minggu ke-8 dan 9 rekan-rekan akan melakukan midterm evaluation atau mid examination ya. UTS nanti tertulis kita akan memberikan 4 soal dari 7 topik yang ada dan nanti 4 soal di ujian akhir semester untuk 7 topik yang sudah ada gitu ya. Nah, introduction nanti kita di minggu pertama ini kita akan bahas untuk introduction, bagaimana course outline yang ya saat ini kita bahas gitu ya. Kemudian minggu kedua ada atom and bonding, bagaimana ikatan atom, ikatannya, strukturnya seperti apa itu yang akan mempengaruhi. Kemudian ada crystal structure. Nah, ini ada materi baru yang mungkin rekan-rekan belum belum dapatkan di bangku pembelajaran sebelumnya. Nanti kita akan belajar bagaimana suatu sistem kristal. Kristal itu kan ada strukturnya ya. Strukturnya apa? Oh, kita tahu strukturnya. Wah, nanti akan belajar bagaimana strukturnya itu FCC, BCC gitu ya. Nah, itu kita akan lihat bagaimana itu efeknya terhadap materialnya. Terus kemudian ada mechanical properties yang ini supaya apa? Supaya nanti itu kalau misalkan kita diskusi dengan teman-teman mechanical engineering ya, kita tahu bahwa wah, kita anak proses engineer, kita akan proses engineer, kita akan tahu wah, saya mau proses ini menggunakan karena ini adalah asam sulfat 5 molar, saya mau dengan material A gitu. Loh, kamu ditanya, rekan-rekan ditanya dengan anak mesin lah, kenapa tidak memakai material ini gitu. Oh, kalian bisa jawab, Pak. Untuk material ini, karena bahan ini sifat bahannya adalah seperti ini, dia dengan thermal thermal stressnya seperti ini, dia tidak mampu. Nah, jadi rekan-rekan bisa menjawab nanti untuk alasan bagaimana kita mempelajari mechanical properties ini. Thermal properties juga sama seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana sampai suhu berapa gitu ya, sampai suhu berapa bahan itu bisa dilakukan. Kemudian ada failure of material. Jadi kayak tadi spesial kita mempelajari suatu karet gitu ya. Dari karet, kemudian ketika dia mengalami kegagalan bahan gitu ya, sampai putus tidak bisa menjalankan fungsinya lagi. Nah, itu bisa dimitigasi atau tidak. Itu adalah termasuk yang di sini gitu ya. Terus kemudian ini phase diagram yang tadi saya sampaikan juga.
Ini bagaimana kita mempelajari phase diagram, diagram fasa untuk besi dan karbon. Nah, nanti untuk materi ini akan kita lanjutkan di semester selanjutnya. Sorry, maaf, di minggu setelah UTS gitu ya, untuk bagaimana performa dari metal terutama besi itu untuk dilakukan dengan beberapa proses quenching, mark quenching, kemudian pendinginan cepat, cooling, rapid cooling, nah seperti itu. Bagaimana efeknya, kemudian alloy dan non metal ya, jadi campuran bahan-bahan logam gitu ya, dan juga non metal yang tadi saya salah satunya yang disampaikan oleh Habibah itu ya, untuk polimer itu bagaimana mendukung material tersebut, mendukung untuk konstruksi dan aplikasi di bahan konstruksi teknik kimia. Terus kemudian oksidasi, korosi, kemudian material selection. Nah, karena di sini ada juga group assignment, nanti di minggu setelah UTS kita akan pembagian kelompok gitu ya. Pembagian kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang, tergantung dari absensinya. Nanti rekan-rekan silakan boleh untuk mengusulkan nama kelompoknya, atau nanti jika memang rekan-rekan sulit untuk memilih kelompok, nanti kami, Pak Indra, saya dan Pak Indra akan membagi kelompoknya itu berdasarkan entah berdasarkan absen atau entah berdasarkan dari kesepakatan setelah UTS gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Belum Pak. Iya, Belum silakan. ada, Pak. Belum. Oh, belum ada. Oke, nanti jika ada pertanyaan saya silakan untuk bisa raise your hand gitu ya, atau nanti bisa buka open mic untuk motong pembicaraan saya. Saya tidak masalah untuk hal itu. Ya, ini untuk evaluationnya 20% kita eh, 20% untuk homework PR. Nanti kami akan memberikan PR. Suka nggak dikasih PR? Suka nggak? Kalau senyum itu tandanya malah nggak suka. Suka Suka, kok Pak. Pak, Suka, tapi Pak. jangan Oke. banyak-banyak Pak. Ya paling berarti kan 1 minggu ada ini ya. Nah, kita ada 7 minggu ya, PR-nya berarti ya 4 atau 3 lah ya. Gitu kan? Mm-mm. Sebelum UTS. Nanti setelah UTS ada lagi gitu kan. Ditambah tugas kelompok. 40% midterm, 40% final exam. Oke, dari sini ada yang mau nego gitu. Pak, PR-nya 30% gitu. Silahkan, saya terbuka untuk memberikan ini ya. Karena di sini kan sebagian dari hak dari rekan-rekan semua ya. Jadi silakan menyampaikan pendapat atau menyampaikan usulan, saya tidak masalah untuk hal ini. Mana mau diganti juga nggak apa-apa. Nanti untuk penilaian ini kan sesuai dengan ini ya, kesepakatan kita juga gitu ya. Kalau rekan-rekan merasa keberatan, ya kita ganti gitu. Gimana? Atau 10, 45, 45. Sepertinya sudah aman sih, Pak. Seperti ini. Aman? Yang lain? Setuju Pak, setuju, setuju. Setuju? Aman, Pak. Setuju, Pak. Oke, berarti 20, 40, 40. Oke. Setuju all? Setuju? Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Setuju, setuju. Ya, Adinda oke, Herlina oke, Rifki oke, Dev oke, Fadil oke, Hanin oke, Angel oke. Oke, terus tadi saya juga sempat singgung pertama, ada silakan mencatat. Saya persilakan untuk mencatat, nggak mencatat juga nggak masalah gitu ya. Yang penting nanti tugas oke, ujian oke, dan ketika adik tingkat nanya, rekan-rekan bisa menjelaskan gitu ya. Presensi bukan merupakan bentuk asesmen ya, jadi saya tidak akan memasukkan dalam presensi evaluasi. Terus ya titip absen jangan lah ya, itu termasuk dalam integritas kejujuran. Kalau rekan-rekan masih ngantuk tadi ya, misalkan masih kurang tidurnya gitu ya, lembur habis ngerjain banyak laporan gitu ya, datang oke, kali aja waktu tidur tuh malah bisa mendengarkan kuliah dan masuk dengan baik gitu ya. Nah, ini literatur yang kita pakai gitu ya. Ini ada material science and engineering dari Kalister gitu ya. Rekan-rekan bisa cari di perpustakaan. Kemudian ada engineering material properties and selection gitu. Material science and engineering dari Smith WF, nanti rekan-rekan bisa akses di perpustakaan. Oke, sekarang kita mulai introduction singkat dulu untuk yang ini, sebagai nanti kita akan em, bahas ini. Untuk silakan untuk pertanyaan ini, silakan kita scan QR terlebih dahulu gitu ya. Hmm. Oke ya. Berarti saya ke sini terlebih dahulu untuk kita cek jawaban dari rekan-rekan semuanya gitu ya. Respon dari rekan-rekan yang sudah menjawab ini ya.
Why BKTK is important? Because I want to learn to choose the right material for various process in my future career. Wah, good answer. Belajar mata kuliah BKTK sangat penting dalam bidang teknik kimia karena berkaitan langsung dengan keamanan, efisiensi. Keamanan itu safety ya. Efisiensi adalah efisiensi performa bahan. Keberlangsungan operasional dari proses-proses teknik kimia di industri itu benar karena tadi kita menggantung untuk masalah failure ya. Untuk memastikan keselamatan, safety, proses yang optimal, optimization, keberlangsungan production, nah itu sustainability dan ekonomi yang efisien. Ya, efisien untuk benar. Itu satu hal yang penting adalah ekonomi itu. Merupakan salah satu ilmu dasar yang diperlukan untuk menjadi chemical engineer. Benar. Kalau nggak tahu dasarnya nanti bubar gitu ya. Terus kemudian untuk mengetahui bahan yang harus digunakan dalam peralatan pabrik kimia, betul. Nah, karena penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik dari bahan-bahan yang kita gunakan, gitu ya. Betul, melakukan proses provide knowledge about the characters and specification of material. Betul. Untuk memilih bahan dan treatment yang sesuai untuk pabrik kimia tertentu. Betul, karena pabrik kimia itu tergantung dari apa? Ya kan? Ada yang chemical prosesnya atau ada yang menggunakan bio-based proses. Oke, sip sip. Terima kasih semuanya. Oke, next. Berarti saya akan ke sini ya. Share screen-nya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masih masih. Oke, berarti kita kembali lagi ke sini. Saya skip aja untuk chemical aja. Mungkin teman-teman sebelum memilih Chemical kuliah engineering is sudah defined as tahu ini ya. well, chemical Tapi saya engineers ingin focus highlight mainly on bagian di sini. scale up. This is a term you'll hear a lot if you've done research, as in taking a small reaction and scaling it to happen on a larger scale. This is important and is a main difference between chemical engineers and chemists, which I will get into later. So maybe a new liquid soap is designed in a lab. That's the small scale, just using typical equipment. So now you have the formula for this new soap. But how are you going to produce large amounts of it in huge reactors, big enough to even fit a person? This is the large scale because it needs to be shipped out in Nah, ini yang pengen saya highlight bahwa kita dari proses engineer yang membedakan kita dengan scientist gitu ya. Mereka kita harus bisa meng-scale up, mendevelop untuk dari small scale menjadi yang larger scale. Oke. Ini rekan-rekan pasti sudah melihat, sudah tahu apa itu sebelum brainstorming, apalagi tadi yang dikatakan ada polimer gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pengenalan teknik kimia itu seperti apa. Oke. Nah, tadi rekan-rekan sudah menjawab semua why BKTK is important in chemical engineering ya. Kita sebagai chemical engineering kita mendesain suatu peralatan proses dan kita akan memilih. Jadi kita udah desain, kita akan memilih juga gitu ya. Dan kita akan melibatkan consideration, pertimbangan untuk tekanannya, beban kerjanya seperti apa yang akan dialami oleh kuliahnya, material durability, kepilihannya seperti apa, dan tadi ada yang menyatakan bagus adalah ekonomik, betul sekali, karena ekonomik itu penting gitu ya, karena kan kalau kita pilih bahan yang mahal tapi performanya rendah ya kurang oke. Jadi kita ada namanya optimisasi performance. Ini ya. Jadi di dalam ilmu material itu ada istilah material engineering. Jadi sebuah interdisipliner dari sebuah fokus untuk pemahaman ya gitu ya. Kayak paham understanding dari desain, bagaimana kita berdesain, kemudian manipulasi, kita mengolah seperti apa yang kita inginkan untuk dari suatu material itu baik untuk cocok digunakan di beberapa aplikasi sesuai prosesnya. Jadi untuk material science itu kita akan melihat bagaimana interaksi antara proper structure dengan propertiesnya dengan karakteristik bahannya. Kalau material engineering kita bisa tentukan, oh saya pengennya untuk unjuk kerja seperti ini, propertinya seperti ini, sifat bahannya seperti ini. Jadi gimana kita desain strukturnya. Next. Nah, ini sebagai bahan mata kuliah di minggu berikutnya, kita akan bahas bagaimana structure itu apa, arrangement dari susunan-susunan dari bahan penyusun suatu atom, suatu material ya. Properties itu adalah sifat dari bahan, karakteristiknya, bagaimana dia itu merespon terhadap stimulus. Stimulusnya itu bisa mechanical, bisa dalam proses, kemudian thermal, panas gitu ya, chemical, tadi ada korosi juga oksidasi, electrical untuk listrik, voltasi, ya, magnetik, atau mungkin optical dari sifat cahaya fisisnya. Ini sebagai contoh yang kami ambil dari Kalister gitu ya, bahwa kita akan ada beberapa sifat, banyak sekali sifat bahan yang ingin kita lihat ya, bahkan ada yang transparan, bahkan ada yang juga ya semi transparan atau yang enggak sama sekali tidak bisa memblok itu, bahwa ini pasti mikrostrukturnya atau struktur bahannya itu akan berbeda. Bagaimana itunya? Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Belum Ada? ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Nah,
Ini nanti kami akan kirimkan materi kuliah untuk hari ini dan juga untuk ELOK di sistem ELOK ya. Biasanya kami menggunakan ELOK eh, untuk pembelajarannya dan interaksinya. Rekan-rekan bisa mengumpulkan tugas via ELOK eh, yang akan kami share di grup WhatsApp untuk kuliah ini ya. Untuk kuliah ini nanti rekan-rekan harus on time untuk mengumpulkan tugasnya karena kalau untuk setelah melebihi deadline kita akan tutup linknya. Nah, ini sebagai inspirasi dari teman-teman untuk menutup kuliah sebelum menutup kuliah pada hari ini ya, bahwa Chemical Engineering Department atau Departemen Teknik Kimia itu juga melakukan riset untuk bagaimana kita mengembangkan material suatu bahan kita modifikasi, kita sebagai engineer kita modifikasi untuk memenuhi suatu kriteria tertentu. Di sini ada riset dari Prof. Chandra dan juga Ibu Yuni ya dan Prof. Rohmadi itu untuk membuat material hidrogel dari kasafasal atau tepung tepung tapioka gitu ya. Kemudian ada juga dari riset Prof. Imam di sini dengan timnya Pak Teguh ya, dengan Pak Teguh ini membuat nanoporous carbon, prepare dan semua bisa rekan-rekan baca bahwa mereka itu adalah memanipulasi suatu karakteristik gitu ya. Nah, ada juga dari Prof. Edia eh, bersama saya itu ya, bagaimana kita memilih suatu ligand yang cocok untuk kita kita ikatkan dari selulosa kain. Ini adalah selulosa kain, ikatan dalam bahan bahan kain, polimer itu termasuk dalam polimer ya. Kemudian kita punya zat warna alami, ternyata setelah kita lakukan fiksasi dengan beberapa jenis logam, warnanya akan berbeda. Nah, ini harapannya ternyata material ilmu dalam bahan konstruksi teknik kimia itu bisa diaplikasikan dalam small scale untuk kita modifikasi supaya memberikan dampaknya atau efeknya terhadap properti suatu material. Oke, sebelum terakhir untuk menutup kuliah hari ini, silakan saya punya homework gitu ya. Untuk ini saya rasa homeworknya akan membantu untuk kita diskusi di minggu berikutnya. Bahwa minggu berikutnya next topiknya adalah untuk atom and bonding. Jadi pasti rekan-rekan di kuliah sebelumnya, di kuliah kimia umum TKK 111 sudah mempelajari ya bagaimana primary bonding, ikatan kimia primer, ikatan kimia sekunder itu akan ada beberapa jenisnya. Nah, tapi yang akan saya ingin lihat dari teman-teman adalah ilustrasi. Jadi ilustrasi supaya rekan-rekan itu memahami atau tidak untuk ikatan itu akan ada di mana gitu. Nah, nanti silakan rekan-rekan di poin kedua bisa melihat, tuliskan untuk topik related to material structure-nya. Kalau ikatan kimia itu ada di mana? Sebenarnya ikatan logam ini ada di mana? Oh, berarti ada misalkan ada di metal. Boleh bahas tadi, silakan dibahas dengan material material yang ada di sini atau silakan silakan diambil untuk mana yang ada dalam suatu bahan ini. Oke. Demikian, ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk kuliah hari ini? Untuk PR-nya oke? Oke ya, sudah di capture ya? Oke, Zahra, Sudah, sorry. Pak. Zahra oke, Habibah oke, Herlina oke, Angel oke. Aman, Pak. Oh, Samuel oke, Dev oke, Fadil oke. Kemudian Rifki oke juga, Hanin juga oke. Oke, sip. Baik, karena tidak ada pertanyaan, berarti kita ketemu lagi di Selasa minggu depan gitu ya. Selasa minggu depan untuk kuliah bahan konsentrasi kimia. Berarti nanti silakan diupload di Elok. Demikian dari saya. Terima kasih sudah ini ya, sudah hadir menyempatkan waktu pagi-pagi untuk datang, untuk bangun kita Zoom bersama gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat tentunya dan bisa memberikan semangat karena nanti di semester 5, semester 6 akan ada penelitian dan mungkin nanti tadi inspirasi itu bisa memberikan penelitiannya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Lanjut, Pak. Bapak. Selamat pagi, Pak. ya, selamat pagi.